Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot energi cinta asmara untuk bulan Februari 2022. Sebelum aku mulai pembacaannya, aku akan selalu ingatkan bahwa readingan ini adalah readingan yang general, energinya general, karena aku publish juga secara umum, jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung, bisa enggak dengan situasi kamu. Pokoknya jangan dipaksakan kalau tidak sesuai dengan keadaan kamu. Kalau kamu tidak sesuai juga dengan akunya, cara pembacaan aku, dengan durasinya, dengan penempatan iklan dan lain sebagainya, silahkan cari video ataupun tarot reader yang sesuai dengan kriteria kamu yang membuat kamu nyaman ya, ataupun kamu boleh cari placement kamu yang mungkin lebih resonate sama kamu. Silahkan sebebas-bebasnya ya, nggak ada paksaan. Dan kalau menyangkut orang lain ini bisa terbolak-balik energinya. Pokoknya ambillah yang kalian butuhkan dan tinggalkan sisanya. Oke? Yuk kita masuk ke dalam readingan untuk kalian di bulan Februari 2022. Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Aries, ini adalah pembacaan cinta asmara, energi cinta asmara untuk Aries yang single ya. Kita lihat. Iya, ini aku bolak-balik ngeliat tuh. Buat beberapa dari kamu mungkin masih belum menentukan atau belum punya satu kepastian untuk satu situasi dan kondisi ini mau dibawa kemana, pilihan apa, sikap yang bagaimana, tindakan bagaimana gitu ya. Tetapi dengan adanya Two of Swords dalam keadaan terbalik, kalau yang aku lihat di sini kalian mungkin sebelumnya itu masih ketutup gitu loh, ketutup mata kamu mungkin, pikiran dan lain sebagainya, masih belum jelas melihat segala sesuatu, hal-hal yang perlu kamu lihat, hal-hal yang perlu kamu perhatikan, ya. Kalau misalnya dia dalam keadaan tegap gini ya, dia mau aiming gitu kan ya ke dartboard-nya ini, tapi di dalam keadaan mata tertutup. Jadi dia nggak tahu ini, tembakan gua ini tepat apa enggak, atau kemana sih gua mau menembak. Nah, cuman kalau dia dalam keadaan terbalik, kalau yang aku lihat, kamu udah mulai ngebuka gitu loh, ibarat kata tuh layer demi layer yang mungkin menutupi pandangan kamu, pikiran kamu, dan perasaan-perasaan kamu, dan mungkin sebelumnya kamu berusaha neken perasaan dan emosi-emosi kamu berusaha untuk ngelihat situasi dan kondisi ini dengan memakai pikiran gitu ya, memakai logika. Kamu nggak mau ngebiarin si emosi kamu itu mempengaruhi pikiran-pikiran kamu. Kamu berusaha berpikir yang logis gitu. Tetapi pada saat ini mungkin kamu membiarkan si emosi ini, ataupun memang ini udah nggak bisa dikontrol lagi, udah nggak bisa dipres dan ditekan lagi, sehingga kamu mulai meng-acknowledge gitu loh, kamu mulai mengerti, mulai memahami perasaan-perasaan gue, hal-hal, dan ini membantu kamu untuk mengerti situasi dan kondisi dalam melihatnya dan bagaimana kamu menyikapinya. Kalau yang aku lihat sih seperti itu ya. Yuk kita lihat lagi. The Moon card. Iya, sebelumnya kalau yang aku lihat ini masih gelap. Masih ibaratnya tuh kamu lagi jalan di terowongan yang gelap gitu ya. Kamu masih belum ngelihat cahayanya. Mungkin juga masih banyak hal-hal yang kamu belum pahami. Dan buat beberapa dari kamu pun kalau kamu lihat ya, orang ini melihat reflectionnya dia. Gambaran sebenarnya gitu loh, belum. Sebelumnya tuh seperti itu. Masih banyak hal-hal yang kayak ketutup, ketumpuk. Dan ini bikin kamu tuh jadi dengan langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang kamu lakukan gitu ya, arah-arah yang kamu mau tuju ini pun kamu masih bingung, masih banyak bingung. Tapi dengan The High Priestess ini, kamu mungkin banyak belajar, mempelajari situasi dan kondisi kamu. Sehingga kamu lebih mengerti gitu loh, kamu lebih memahami apa yang kamu lagi hadapi. Baik orang yang kamu hadapi
termasuk dengan diri kamu sendiri. Dan saat kamu sedang mempelajari hal ini, dan buat beberapa dari kamu mungkin juga ini ada hubungannya dengan kamu terbangkit atau terbangun di dalam spiritual kamu, dan perjalanan ini itu kayak harus kamu lewati untuk mendapatkan si pemahaman ini, sehingga kamu punya banyak pemahaman-pemahaman, termasuk kalau yang aku lihat lebih kepada diri kamu sendiri gitu ya. Dalam kehidupan kamu sendiri, kamu banyak mendapatkan pencerahan, dan inilah yang jadi light, yang jadi cahaya yang membuat kamu bisa berjalan dan seperti tertuntun gitu loh untuk melewati si lorong gelap yang tadi aku ceritain ya. Jadi ini semua udah kebuka, mulai kebuka. Mungkin buat beberapa dari kamu masih di dalam terowongan itu, tapi kalau yang aku lihat ini lama-lama kamu akan melihat si cahaya itu yang tadinya mungkin dari samar-samar semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas. Termasuk juga buat beberapa dari kamu yang kamu tadinya mungkin banyak ketidakpahaman gitu ya, tidak mengertian kamu akan satu hal dan kondisi kamu, dikarenakan mungkin ada pihak-pihak yang berusaha menyembunyikan sesuatu atau menutupi sesuatu, menyimpan rahasia dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, kamu sampai kepada kamu memahami dan melihat hal-hal itu, baik dikatakan secara langsung yang kamu ketahui secara langsung, ataupun kamu lama-lama tuh kayak nyusun puzzle dan kamu, oh ini toh gambarnya, ini toh yang perlu gue lihat. Yang sebelumnya mungkin kamu cuman satu piece, akhirnya kamu bingung, kamu mungkin jadi stres gitu ya, kamu yang nggak tahu. Ini yang aku lihat tuh kamu lagi nyusun piece demi piece si puzzle ini, sehingga kamu melihat satu gambaran yang jelas, sehingga kamu ngerti, oh ini yang gue sedang hadapi, ini yang harus gue lewatin. Dan dari sini kamu mengerti apa yang harus kamu lakukan ke depannya. Dan buat beberapa dari kamu mungkin pada saat-saat ini kamu lagi buat sebagian daripada kamu ini mengenai spiritual, letih kamu ya. Tetapi buat beberapa dari kamu mungkin pada saat ini kamu berusaha mendekatkan diri kepada Yang Kuasa melalui keyakinan-keyakinan yang kamu jalani gitu ya. Kamu lebih dekat, kamu lebih menjalin hubungan dan komunikasi yang intens dengan Yang Kuasa, dengan semesta gitu ya. Dan ini membantu kamu melihat hal-hal yang seharusnya kamu lihat. Dan inilah yang membantu kamu untuk maju ke depan dengan percaya diri, dengan pasti, dengan mempunyai kontrol dan kendali, dan kamu tahu ke arah mana sih gue mau pergi, ke arah mana sih gue mau mengarah gitu ya, tujuan gue tuh apa sih sekarang. Ini mengarahnya ke situ. Yang tadinya kamu benar-benar buta, yang tadinya kamu benar-benar gelap gitu ya, ini kok kayaknya semuanya tuh gue gak ngerti, gue bingung dan lain sebagainya. Tetapi saat kamu membiarkan atau mengizinkan diri kamu untuk melihat dan berani untuk menghadapi apa yang kamu mau lihat itu, kadang-kadang orang gak berani loh melihat kenyataan. Karena seringkali kenyataan-kenyataan yang mereka harus lihat itu membuat mereka gak nyaman, membuat mereka gak enak, membuat mereka sakit dan lain sebagainya. Tetapi di saat kita mengizinkan diri kita untuk melihat dengan kacamata si kebenaran itu, oke, gue harus ngelihat, gue harus ngelepasin segala filter-filter yang berusaha gue tunjukin, misalnya dari yang gudikan gitu ya, karena kamu pengen ngelihatnya itu semua indah, itu semua baik, kamu memakai filter itu sehingga kamu berusaha untuk menanamkan ke diri kamu bahwa itu semua baik, ini semua masih ada harapan dan lain sebagainya. Gue harus nyopot itu semua dan gue harus ngelihat kenyataan yang ada. Kayak apa sih orang itu, kayak apa sih situasi ini, kayak apa sih kondisi ini, dan kayak apa sih gue. Dan saat kita menanggalkan si filter itu dan melihat dengan apa adanya, disitulah baru kita bisa melihat, walaupun gak enak ya rasanya. Seringkali ini kalau ngelihat dengan gambaran yang seperti ini
ini rasanya nggak enak, tetapi kamu berusaha untuk, "Oke, ini nggak enak rasanya, tapi gue mau berusaha melumat ini sehingga gue bisa nelen ini, sehingga gue bisa mengerti gue harus ngapain." Nah, di sini kalau yang aku lihat kamu lebih lebih jelas, lebih terang jalannya gitu loh. Strength card dalam keadaan terbalik, justice. Eight of cup. Ya, ini kebingungan-kebingungan kamu ya. Cuman dengan adanya si Eight of Cup ini, kalau yang aku lihat dalam keadaan terbalik loh dia. Kamu di saat kamu sudah mendapatkan clarity, di saat kamu sudah mulai menerima bahwa situasi dan kondisi kamu tentang hubungan kamu dengan seseorang di masa lalu ataupun sesuatu yang udah nggak bisa lagi dijalankan gitu ya. Mungkin ini kan bukan bercerita tentang masa lalu saja. Mungkin juga buat beberapa dari kamu sempat PDKT atau punya satu hubungan yang nggak jelas dengan seseorang. Dan kamu sudah makin melihat dalam-dalam dan dasar-dasarnya. Sehingga kamu, kenapa sih hubungan ini tidak bisa berfungsi? Kenapa sih hubungan ini nggak bisa dipertahankan ataupun diteruskan pengertian itu? Dan di saat kamu mulai mendapatkan pengertian itu dan kamu mulai mendapatkan kekuatan kamu balik gitu ya. Karena sebelumnya kalau yang aku lihat di sini, kamu sempat ngerasa, aduh udah deh. Kamu mungkin banyak kelemahan-kelemahan kamu yang diketahui oleh seseorang ini yang sempat kamu punya hubungan ya, buat beberapa dari kamu ini bercerita tentang itu. Dan mereka mempergunakan kelemahan kamu ini untuk ya untuk menjalankan apa yang mereka mau, untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Justice dalam keadaan tegap ya. Buat beberapa dari kamu, ini juga ada masalah di dalam, buat sebagian ini di dalam ada masalah-masalah hukum, hal-hal mengenai legalitas dan lain sebagainya. Mungkin ini buat sebagian daripada kamu sudah masuk ke dalam pernikahan, udah ada anak dan lain sebagainya. Ini mengenai mungkin harta gono gini ataupun hak asuh anak. Tetapi buat beberapa dari kalian mungkin bukan masalah itu, tetapi mungkin sebelumnya kalian pernah ada kerjasama ataupun pernah ada hutang piutang dan lain sebagainya. Tetapi ada satu yang kalian ingin, gua pengen keadilan, gua pengen kejujuran. Buat sebagian kamu ini adalah kamu menuntut keadilan dan keadilan gitu, karena kamu merasa gua selama ini kayak gua udah apa ya, gue udah memberikan segala sesuatu yang gue bisa, tetapi gue banyak diambil keuntungannya buat sebagian daripada kamu. Dan kamu mungkin udah mulai kehabisan kesabaran karena di saat kamu sudah lepas pun, kalau yang aku lihat masih banyak hal yang nyangkut, masih banyak hal yang bikin kamu tuh keantek gitu loh, keantek, kepentok, diakibatkan hal dari masa lalu ini ataupun orang dari masa lalu ini. Dan buat beberapa dari kamu mungkin kamu berhubungan dengan orang yang on off. Yang tadinya kamu nggak ngerti maunya apa, yang tadinya kamu mungkin mikir oh dia mungkin belum tahu, yang nggak pasti, emang dianya orang yang pelin-pelan. Dan mungkin ini yang membuat kamu semakin melihat apa yang dia tutupin, apa yang selama ini kamu nggak lihat. Mungkinan orangnya bakal datang lagi.
di saat kamunya udah, karena aku melihat kayak pattern di sini ya. Jadi kayak di saat kamu udah oke, udah mantep maju, udah kelihatan baik-baik saja, dia masuk lagi. Abis itu dia buyarin lagi. Nah mungkin ini bisa jadi dia nggak ngerti apa yang dia mau gitu loh. Antara dia mau pergi, ataukah dia mau udahan, apakah dia masih mau ada bersama dengan kamu, ataukah ini adalah orang yang sempat mendekati kamu tapi orang yang nggak jelas juga gitu ya. Tapi kalau yang aku rasakan di sini, kamu ngerasa sesuatu, apa ya, kayak hati kamu tuh banyak mengatakan hal yang berusaha bikin kamu mudeng gitu ya, berusaha bikin kamu memperhatikan sesuatu. Mungkin ini adalah hal-hal yang mereka berusaha tutupin, yang mereka mungkin berusaha umpetin dari kamu, dan kamu udah punya insting-insting itu gitu loh. Cuman mungkin buat sebagian daripada kamu itu nggak nyaman, sehingga udahlah gue nggak mau pikiran negatif. Tetapi rasa-rasa ini mungkin bukan yang nggak berlandaskan apa-apa, berlandaskan dari hal-hal yang sebenarnya memang patut kamu lihat. Dan kamu harus berani dan mempunyai keberanian, memberanikan diri gitu, mengencourage diri kamu untuk berani melihat kenyataan dengan kebenaran yang ada. Sehingga kamu benar-benar jelas arah yang kamu tuju tuh apa. Kalaupun misalnya orang ini kembali lagi ataupun kamu ingin kembali lagi, karena ada masa lalu yang sempat ditinggalkan, sesuatu yang sempat ditinggalkan kembali ingin hadir masuk ke dalam energi kamu. Ini yang akan datang. Di sini perlu kejujuran. Dan apakah ini adil untuk kamu? Apakah dia benar-benar jujur dengan kamu? Ini yang perlu kamu benar-benar tilik sekali. Ini yang perlu benar-benar kamu korek banget untuk menentukan ke arah mana sih. Dan di sini listen to your intuition. Dengar kata hati kamu. Bukan apa yang orang inginkan dari kamu, bukan orang tuntut dari kamu, tetapi dengar kata hati kamu. Tanyakan, gimana sih caranya dengerin? Coba tanyakan. Coba jadi third person gitu ya. Kalau misalnya kejadian ini menimpa si ini, apa yang gua pikirkan? Apa yang akan gua lakukan? Tindakan apa yang akan gua suruh dia lakuin? Karena itu adalah diri kamu di dalam tuh ngomong gitu loh. Kadang itu buat latihannya ya. Gimana sih, kadang-kadang gue nggak tahu deh caranya dengerin intuisi gue kayak apa sih. Kadang-kadang kita ada suara-suara dalam hati kita yang berusaha lu kok kayaknya mau sih, misalnya nih contohnya, kok lu mau sih, padahal dia itu kan orang yang nggak pasti. Dia tuh datang kalau dia ada maunya, dia tuh datang kalau emang dia lagi kangen, dia tuh datang kalau ini. Kamu kalau misalnya ngelihat ada orang yang dibeginiin gitu ya, yang dibeginiin sama orang lain, anggaplah cerita itu cerita yang kamu lihat di pihak seberang kamu. Terus kamu tanya, kira-kira gue akan memberikan suggestion apa sih, gue akan memberikan masukan apa sih sama dia. Nah itu untuk melatih kita untuk mendengarkan apa sih intuisi, apa sih dalam kita yang pengen kita lakuin tuh apa. Karena kadang-kadang kalau kita ada di situ, kita jadi sulit untuk melihat situasi kondisinya itu dengan netral. Sulit untuk mencari solusi karena kita terlalu involved di situ. Tapi kalau kita memisahkan diri kita dan melihat situasi dan kondisi itu, nah itu membantu kita untuk melihat sikap yang sebenarnya harus kita ambil itu seperti apa gitu ya. Oke Aries, ini adalah untuk kalian yang single. Kita lanjut ke yang couple ya. Aries yang couple, ini adalah energi cinta asmara Februari 2022 untuk kalian yang berpasangan, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Aries. Aku tadi waktu shuffle, aku ngeliat kayak
Kalian mungkin sedang berusaha menenangkan diri, berusaha bisa mengontrol emosi kamu. Karena kalau yang aku lihat di sini mungkin buat beberapa dari kamu berhubungan dengan orang yang eh, walaupun dia ada di dalam satu hubungan ataupun di dalam satu komitmen, tapi sepertinya dia ini orang yang memang tidak bisa dikontrol gitu ya, ataupun orang yang nggak stabil, orang yang masih mau kesana kemari, orang yang masih butuh kebebasan, orang yang masih punya rasa petualangannya tinggi gitu ya, masih pengen explore. Dan dia ya mungkin dari sikap dan perilakunya itu yang membuat kamu mungkin kadang-kadang jengkel, mungkin kamu juga nggak tahu ini orang maunya kemana sih gitu loh di dalam hubungan ini, dan gua tuh harus gimana sih, gua harus ngapain sih gitu ya. Karena mungkin mereka nggak terlihatnya tidak seperti orang yang serius gitu loh dalam menanggapi si hubungan ini. Oke, yuk kita masuk ke dalam pembacaan untuk kalian. Ini ada the moon card, ada four of pentacles, ada the fool, ada the lovers dalam keadaan terbalik, eight of swords, dan queen of swords dalam keadaan terbalik ya. Oke, kita lihat dulu. Ini kayak ada satu saat di mana kayak mungkin jujur-jujuran ataupun satu kebenaran itu terungkap, rahasia ataupun hal yang sebelumnya mungkin menyebabkan ketidakmengertian, kebingungan dan lain sebagainya. Akhirnya kamu menemukan mungkin titik terang di mana ini, oh ini toh masalahnya, oh ini toh problemnya. Dan mungkin walaupun ini sudah terungkap gitu ya, rahasia atau apapun itu, yang akhirnya kamu mengerti ini tuh terjadi di dalam hubungan kamu. Ataupun kamu melihat ada sisi-sisi yang tadinya kamu nggak kenal atau kamu nggak lihat dari pasangan kamu, akhirnya kamu ngeliat gitu loh sisi itu dari si pasangan kamu. Tetapi saat hal yang tadinya kamu tidak lihat dan kamu tidak pahami ini naik ke permukaan dan kamu bisa lihat gitu ya, kamu berusaha untuk mempertahankan gitu loh, mempertahankan mungkin untuk mempelajari lagi, untuk bisa memahami, untuk bisa mengerti lagi. Tapi kalau yang aku lihat di sini lebih kepada ada satu orang yang berusaha mungkin nggak mau nge-share, ataupun memang dia banyak aja gitu loh. Karena seperti ada yang dia menyimpan sendiri si hal ini, tapi akhirnya kebuka dan entah ini ketahuan ataupun ini kebuka gitu loh. Mau nggak mau ya gue harus come clean gitu, gue harus ngebuka. Dan buat beberapa dari kamu ini mungkin adanya orang lain gitu ya, buat sebagian daripada kamu. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, ada orang yang sudah mungkin tidak ingin lagi ada di dalam hubungan ini, tidak mau lagi punya komitmen di sini. Dia mungkin merasa tidak sejahtera ataupun tidak nyaman ataupun tidak happy di dalam hubungan ini. Dan dia mungkin ingin sesuatu yang fresh, sesuatu yang punya tantangan lagi gitu ya. Mungkin buat sebagian daripada kamu ini adalah hubungan yang mungkin udah cukup lama ataupun udah mulai kehilangan gregetnya dan lain sebagainya, ataupun mungkin dikarenakan ketidakharmonisan ini membuat satu orang ini udah capek lah, gue capek ribut mulu, gue capek begini mulu, gue mau memulai sesuatu yang baru, gue mau beradventure kalau yang aku lihat gitu ya, mau ada satu petualangan yang dia butuhkan untuk membuat si gelora itu nyala lagi di dalam dirinya.
Dan di sini dia ngelihat selama gue ada di dalam hubungan ini, gue ngerasa gue nggak punya kesempatan untuk bisa mengeksplor hal-hal yang pengen gue jalanin itu. Mungkin juga ada yang merasa gue begitu di sini gue kayaknya mandek deh, hidup gue mandek, karir gue mandek, gue jadi nggak punya kebebasan, gue jadi nggak bisa ini, gue jadi nggak bisa itu. Mungkin pasangannya terlalu mengontrol sehingga gue nggak bisa kerja sama orang, misalnya gue pergi ini dicemburuin dan lain sebagainya. Gue pengen bisa mempunyai kebebasan itu yang aku lihat di sini. Ada orang yang menginginkan si kebebasan itu dan menginginkan sesuatu yang bisa menyegarkan kembali jiwanya dia. Karena kalau yang aku lihat di sini, mungkin selama ini dia merasakan hal yang membuat dia ngerasa rasanya kayak apinya dia tuh redup, tapi dia nggak berani ngomong. Dia nggak enak ngomong, dia nggak berani ngomong, dia takut ribut, dia banyak lah yang pastinya setiap orang punya alasannya sendiri-sendiri. Tetapi semakin lama, semakin dia nggak bisa menahan hal tersebut karena dorongan untuk dia ingin bebas, ingin lepas gitu ya dari si komitmen ini, itu semakin 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 apa ya, semakin kencang gitu loh. Dan aku ngelihat di sini buat sebagian dari kamu, ini seperti hubungan yang disembunyikan gitu loh. Hubungan yang disembunyikan yang bisa jadi hubungan yang disembunyikan atau sesuatu yang disembunyikan yang lama-kelamaan gue nggak bisa lagi kayak begini. Gue nggak bisa lagi nyembunyiin hal-hal ini. Gue nggak mau lagi menjadi rahasia. Mungkin ada pihak-pihak yang tidak setuju ataupun mungkin situasi dan kondisinya gitu ya yang tidak memungkinkan. Karena kalau yang aku lihat ini ada seseorang yang masih maju mundur dalam keputusannya. Ya kan, bukan hanya selalu bisa jadi sebagian daripada kalian. Mungkin ini adalah salah satu masih dalam proses penyelesaian gitu ya dari hubungan sebelumnya, dan ini tuh ditutup dulu, jangan sampai kebuka gitu ya, jangan sampai ketahuan orang dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang bisa juga dikarenakan ada hal-hal yang tidak disetujui oleh beberapa pihak. Seperti contohnya misalnya pihak keluarga. Mungkin kalian punya perbedaan, mungkin kalian ya punya hal yang membuat ada pihak yang tidak menyetujui. Nah, ini tuh kayak backstreet gitu loh, buat sebagian mungkin spesifik sekali ini kayak backstreet, kayak sesuatu yang disembunyiin. Nah, awal-awal mungkin it's okay. Awal-awal gue bisa ngerti. Awal-awal ya nggak apa-apa, gue bisa demi cintaku padamu gue menjalani. Tapi lama-kelamaan di membawa hal ini kan nggak gampang. Kamu pengen juga bisa dengan leluasa. Kamu bisa menikmati dengan leluasa, menjalin dengan leluasa. Kamu nggak pengen apa ya, sesuatu yang ditahan-tahan, disembunyi-sembunyiin. Itu nggak membuat kamu nyaman lagi dan kamu pengen, gue nggak pengen begini terus. Dan buat beberapa dari kamu mungkin ini ada masalah dengan apa nanti kata orang, apa nanti tanggapan orang, dan mungkin buat beberapa dari kamu ya udahlah, yang gue pengen sekarang adalah ya kitanya gimana, peduli dengan orang lain gitu loh. Kayak gue nggak peduli dengan apa pikiran, dan cuman yang satu lagi mungkin dia punya banyak sekali pertimbangan ke masalah itu sehingga dia mungkin berusaha untuk ya sabar dulu, tahan dulu dan lain sebagainya. Cuman di satu sisi yang satu udah nggak bisa, dan ini yang menyebabkan bentrok terus karena yang tadinya tidak apa-apa sudah menjadi apa-apa sekarang. Dan ini diakibatkan karena satu kebenaran,
satu kejujuran yang ditutupi. Dan orang ini belum berani untuk mengungkapkan si kejujuran itu, kebenaran itu. Belum berani mengambil tindakan, belum berani mengambil keputusan. Page of Wands dalam keadaan terbalik, Five of Pentacles dalam keadaan terbalik, Page of Cup dalam keadaan terbalik, The Hierophant. Iya, buat beberapa dari kamu, spesifik mungkin ini ada orang yang masih punya hubungan, masih ada dalam satu komitmen, tapi dianya sendiri sebenarnya udah nggak sejahtera di situ, udah nggak inilah, udah nggak pengen di situ, tapi belum diselesain. Sedangkan yang ini mungkin sudah menuntut, gitu ya. Gua nggak mau lagi kayak begini. Lama-lama dianya ngerasa perasaan dia lama-lama ya jadi kayak males. Gua nggak pengen kayak begini terus. Kalau lo nggak punya pendirian, lo nggak punya prinsip, lo nggak tahu mau lo apa, ya udahan aja. Tapi yang ini, dianya juga nggak bisa nentuin, gitu loh. Dianya nggak bisa nentuin, mungkin dia ada masalah dengan dia, ini ada hubungannya dengan anaknya, mungkin ada hubungan dengan macam-macam kan, pertimbangan-pertimbangan orang. Menunggu keputusan, menunggu orang ini maunya jadinya gimana. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, seperti kayak udah ada ultimatum gitu loh, dari orang yang udah, ya gue udah cukup bertahan di sini, gue nggak mau lagi jadi option, gue kayak maju atau enggak sama sekali, gitu loh. Pilih gue atau enggak sama sekali. Mau bikin hubungan ini maju atau enggak sama sekali. Enggak ada nanti, enggak ada itu, tuh kayak gitu. Ada kayak rasanya udah di ultimatum seperti itu. Dan mungkin yang jadinya apa ya? Jadinya dianya juga jadi perasaan-perasaannya tuh jadi yang kayak jadi kesel sendiri, marah sendiri dan lain sebagainya. Dan buat beberapa dari kamu tantrum gitu ya ini orang gitu ya, karena dia kayak aduh gue nggak ngerti harus gimana. Dianya belum mengerti harus melakukan apa. Kalau yang aku lihat tuh seperti itu. Sedangkan dia tahu bahwa ya dia inginkan ini, tapi dianya pun tidak tahu bagaimana harus menyelesaikan hal-hal yang harus dituntaskan itu. Dan buat beberapa dari kamu ini benar ada sangkutannya dengan masalah keluarga ya. Ada mungkin pihak-pihak keluarga yang tidak setuju. Mungkin buat beberapa dari kamu ini ada perbedaan budaya, perbedaan latar belakang, background ya, umur, keyakinan dan lain sebagainya, bisa jadi seperti itu. Buat sebagian daripada kamu mungkin ini LDR ya. Tapi kalau yang aku lihat, yang satu pengen ya udah, gua sendirian asal lu mau jujur dengan apa yang kita punya, gua nggak masalah. Sedangkan yang satu lagi mungkin orangnya sangat grounded gitu ya. Dia pengen yang aman, dia pengen juga posisinya aman, dia pengen posisinya juga tidak disalahkan, dia pengen segala sesuatunya tuh yang benar-benar terstruktur, yang pokoknya safe buat dia. Dia orang yang nggak mau sembarangan gitu. Tetapi mungkin melihat tindak tanduknya, kamu melihat mungkin kok nggak kemana-mana, kok terus-terusan seperti ini, sampai kapan gua harus begini? Sedangkan kamunya ngerasa sudah siap, apa yang harus kita lakukan gitu. Cuman kalau yang aku lihat di sini ada pihak yang tidak menyetujui, tidak memberikan lampu hijau gitu loh.
Dan kalau pun dibawa dengan segala sesuatu ini akan memberatkan kalau yang aku lihat. Jadi ini yang perlu diselesaikan ya. Maksudnya kalau emang mau apapun masalah itu yang ada di balik lengan bajunya gitu ya, itu harus dibersihin dulu. Karena apa? Baggage ini kalau dibawa, termasuk baggage apa aja, bagasi-bagasi, pakaian kotor, segala sesuatu dari masa lalu yang masih dibawa-bawa gitu ya, yang belum dituntaskan, diselesaikan secara tuntas, ya ini akan memberatkan jalan di kemudiannya. Nah ini bisa nggak dikelarin, bisa nggak dibersihin, bisa nggak diberesin. Termasuk hubungan-hubungan, termasuk juga dengan ya masalah-masalah dalam keluarga. Masih menunggu, masih menanti. Tapi ultimatumnya kalau yang aku lihat keluar. Kalau misalnya itu ya udah, lepas aja. Ya udah, gue jalan sendiri gitu. Ya udah, udahan aja. Karena gue nggak mau disembunyiin, gue nggak mau dijadiin option. Gue mau lepas bebas. Kalau lu tidak bisa mengambil keputusan. Ini yang aku lihat dari ceritanya. Tapi ini masih kamu melihat, kamu menunggu, kamu menanti. Kamu melihat dan kamu tahu mungkin buat beberapa dari kamu tahu perasaan orang itu ke kamu. Kamu tahu keinginan orang itu sebenarnya apa. Tetapi dengan ketidakmampuan mereka mengambil keputusan ini, kamu juga jadi nggak tahu orang ini mau pergi atau mau terus ke arah gue gitu. Tapi kamunya udah nggak mau lagi untuk ada di dalam, gue pengen dihargain perasaan gue pengen dihargain diri gue ya. Gue pengen ini semua tuh nggak harus berada di bawah bayang-bayang ataupun ditutupi dan lain sebagainya. Kamu pengen jadi prioritas ya buat sebagian daripada kamu. Tapi kalau yang aku lihat sampai pada saat ini sih, kalau yang aku lihat kamu mungkin masih belum menerima kepastian ataupun kabar. Dan buat beberapa dari kamu mungkin mengambil waktu kayak berpikir, masing-masing berpikir untuk mendapatkan si keputusan yang jelas ini. Mungkin ini adalah orang yang kamu dealing pada saat ini. Yuk kita sama-sama mikir, yuk sama-sama, ya udah deh kita nggak usah ngomong dulu, kita sama-sama pikirin maunya kemana sih, begitu. Tapi masih wait and see ya. Akunya harus bagaimana Kak? Itu yang sering aku ya, kamu kalau mau wait and see, tetapi kamu juga wait and see dan lihat apa sih yang terbaik untuk kamu, gitu loh. Jangan hanya menaruh itu kepada keputusan dari orang lain, tetapi kamunya sendiri juga punya dong keputusan dan prinsipnya. Jangan hanya menuntut orang lain harus punya prinsip, kamu pun harus punya prinsip, kamu pun harus punya pendirian. Kalau memang lu masih kanan kiri, masih nggak jelas, ya udah, gitu loh. Dan itu yang jadi prinsip kamu. Tapi jangan begitu dia nanti datang terus nanti, tapi gue nggak tahu gini-gini, ya udah nanti dijalanin lagi sampai nanti kamunya nggak sabar lagi, sampai kamunya nanti nggak enak lagi rasanya, terus nanti jadi berantem lagi, terus akhirnya nuntut lagi, terus nanti dia pergi lagi nggak ngomong, kasih waktu lagi, nanti begitu aja terus. Tetapi kamunya juga harus tegas juga terhadap diri kamu sendiri. Sampai kapan gue membiarkan hal ini seperti ini? Kondisinya, hubungan gue seperti ini tuh sampai kapan? Di mana gua harus bilang stop, di mana gua punya limit. Nah, itu yang perlu kamu juga tegaskan di dalam diri kamu sendiri, ya. Oke?
Oke, kita punya ada Pisces di sini energinya, Gemini di sini, Aries, Taurus, Virgo, Libra, Aquarius. Itu yang aku lihat jelas, tetapi mereka tidak harus jadi zodiak itu. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.